Love in Between, film asal negeri ginseng yang dirilis pada tahun 2006, menggambarkan seorang istri dari universitas, Profesor Han So-young, mendapati pasangannya Yoon Ji-sok mempunyai hubungan gelap dengan muridnya sendiri, Suji, dan menjumpai kekasih gelapnya. Mereka menjadi teman dan hubungan mereka menjadi akrab. Love in Between mempunyai judul lain, yaitu Freezing Rain dan Two Women. Ada hal di luar nalar ya, kayak kekasih gelapnya itu, si Suji enggak tahu siapa istri dari pasangannya. Oke, nah padahal si Suji ini adalah seorang karyawan juga, tahun belakangan lah ya, di tempat suaminya bekerja. Nah, berarti secara enggak langsung si istri tuh nggak pernah datang ke kantor suaminya, even itu sekali. Oke. Nah, kalaupun datang setahun belakangan, pastikan pas dia datang si orang office bertanya, Anda siapa? Kemudian dijelaskanlah, saya istrinya dari Yoon Ji Sok. Oke. Nah, karena ruangan suaminya itu kan di atas lantai 2 lah bisa dibilang. Ketika dia naik, pasti semua orang bakalan ngeliat, itu siapa? Itu siapa? Nah, ya kan? Pastilah si istrinya ini udah memperkenalkan dirinya kalau saya adalah istri Yoon Ji Sok, right? Makanya itu. Nah, ternyata si istrinya ini baru datang ketika dia mempunyai feeling bahwa suaminya itu ada affair. Waktu itu belum tahu siapa affairnya. Dia datanglah. Maksud gua agak aneh gak sih kayak ketika suami lu baru selingkuh lu baru datang ke kantor. Nah, meskipun sama-sama sibuk ya, si istrinya adalah seorang dokter, at least pastilah pernah datang ke kantor suaminya. Dan orang office pun tahu kalau yang datang adalah istrinya, karena si suaminya juga udah lama kerja kan. Jadi kayak nggak ada make sense gitu loh. Nggak make no sense lah. Ibaratnya nggak tahu si selingkuhannya. Nah, karena si selingkuhan dengan istrinya ini jadi berteman, karena kan nggak tahu ya si selingkuhannya, sementara istrinya tahu kalau dia selingkuhannya. Jadi mereka tuh lebih akrab ya, kayak they have bonding as an emotional gitu, kayak how come gitu. Malah si selingkuhannya mengalahkan lebih kayak, awalnya dia kayak nggak mau deh, tapi akhirnya kelamaan si Suji ini mau, mereka ada ikatan bonding yang benar-benar kuat, nggak mau ada orang lain, even jelas salah gitu, mereka fair, ya kan. Unexpected thing terjadi ya, si selingkuhannya ini amil, Suji. Kemudian cerita sama si Han Soyong. Nah, istrinya penasaran dong, bener nggak sih itu anak dari suaminya? Dan bener nggak sih dia hamil? Oke, dia memastikan. Jadi dikasihlah obat tidur dalam tehnya. Oke, ini gue spoiler ya. Karena endingnya nggak ketebak sih. Beda dari film Affair yang kebanyakan. Jadi si Han Soyong tuh ngasih obat tidur dalam tehnya si selingkuhannya. Ujian, maksud kata supaya dia bisa ngecek nih, bener nggak dia hamil. Nah, dia minum tapi sedikit aja nih. Ya ibarat kata seupil lah. Oke, dia nggak minum. Udah. Nah, abis itu, dia kan sebenarnya keadaannya mabuk ya, lagi mabuk gitu. Akhirnya dia ketiduran lah. Dicek lah sama si Han Soyong. Ternyata pregnant bener. Hamil. Tentu dia makin gunda gulana, kacau balau perasaannya. Karena apa? Karena 10 tahun menikah dengan pasangannya, dia belum juga dikaruniai momongan. Rasa sedih pasti ada, nggak bisa dibohongi.
Nah, habis itu tiba-tiba datanglah suaminya. Nah, ternyata suaminya ini punya apa ya, kayak punya inisiatif untuk reconciliation dengan istrinya. Jadi dia mau kembali dengan istrinya, bukan dengan selingkuhannya, gitu. Lah, makin shock lah si Suji karena temannya sendiri adalah istri dari selingkuhannya. Yang selama ini dia notabene nggak tahu sama sekali. Oke. Okay? Even though menurut gue kayak nggak masuk akal lah ya. Oke, si Suji nangis, akhirnya kabur dalam keadaan mabuk. Kemudian istrinya bilang, kejar si Suji. Nah, ini memang di luar nalar ya, gue spoiler loh. Jadi si Yun Jisok minumlah, malah dia meminum teh yang ada obat tidurnya. Oke, okay? Dimana kebetulan saat itu adalah winter. Nah, akhirnya si Yun Jisok mengejar si Suji, sama-sama naik mobil nih, kejar-kejaran. Dalam keadaan bisa dibilang salju yang jalannya kurang bagus lah. Ya, ada kayak banyak SS lah. Jadi mereka ke tempat situ. Oke, mereka ke tempat situ. Eh, si suaminya ini malah udah kayak pusing. Nah, si suaminya ini akhirnya kayak duduk gitu. Ada sanggaran es. Ketiduran lah dia. Ketiduran di mana keadaan es yang sangat dingin. Sementara si Suji udah pergi. Mungkin Suji mikir kayak, ah, dia sedih kali. Padahal karena obat tidur, dia ketiduran. Akhirnya apa? Dia meninggal. Si suaminya ini. Karena kan suhunya sangat dingin ya, temperaturnya. Dan dia udah nggak sadar. Nggak ada yang tahu. Oke. Nah, pas 7 bulan kemudian ceritanya ya, 7 bulan, 8 bulan kemudian ceritanya, si Suji ini belum tahu loh, ternyata kalau orang yang dicintainya udah pergi ya. Jadi datanglah si Suji ketemu si istrinya, ya kan? Datang ke rumah sakit tempat dia bekerja si Han Soyang. Nah, tiba-tiba diceritakan Han Soyang kalau si Yoon Ji Sok udah meninggal 7 bulan yang lalu ya, bla bla bla. Ya udah, akhirnya bayi yang seharusnya belum keluar, keluar akhirnya. Tiba-tiba kayak pecah gitu kayak ketubannya. Akhirnya dia melahirkan, ditolong sama si Han Soyong. Sebenarnya Han Soyong nggak mau ya. Kayak dia tuh bukan nggak mau sih. Dia tuh ada hesitation untuk menolong selingkuhan. Ibarat kata, nolong nggak. Padahal nih adalah anak dari suaminya juga. Meskipun bukan darah daging dia ya. Akhirnya ditolongnya, udah filmnya selesai. Gitu. Ya, bisa dibilang plot twist lah ya. Nggak ketebak endingnya sih. Memang ya, setiap ada action, pasti ada efeknya, dampaknya. Jadi akan berbalik ke kita. Untuk itu makanya dari film ini diingatkan jangan pernah berselingkuh. Apalagi dia bisa dibilang memainkan dua perasaan wanita. Istrinya aja nggak selingkuh. Meskipun belum mendapatkan omongan ya. Film Love in Between memiliki banyak adegan hot ya. Film semi yang hot. Jadi adegan panasnya tuh nggak membosankan sehingga membuat penonton semakin gairah. Libidonya semakin meningkat. Ya, bisa dibilang film tersebut membuat penonton semakin tegang. Terutama si Little John para pria. Entah kenapa, kalau kalian perhatiin setiap film temanya affair, ya, pasti aja ada sex scene ya. Dan itu benar-benar hot. Pasti ada dibumbui adegan panas. Bagi kalian yang suka nonton film affair, di mana si yang diselingkuhi penasaran nih dengan selingkuhannya, nah kalian bisa nonton film Love in Between. Karena si istri mencari tahu, menelusuri nih siapa selingkuhannya.
sehingga terjadilah bonding antara dia dengan selingkuhannya. The score is 5.5 per 10.